Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Ibu. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa ya, pada semangat. Di sini Ibu akan absen dulu satu-satu ya. Yang pertama, Anggi hadir. Selanjutnya ada Bestari hadir. Oh iya, hadir. Cahaya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sumber energi. Coba dari semuanya ada yang tahu gak sumber energi terbesar atau sumber energi yang kalian ketahui? Hayo, apa? Bisa menyebutkan? Coba Cahaya bisa menyebutkan tidak? Sumber energi terbesar di bumi atau yang Cahaya tahu? Coba. Ya, betul. Sumber energi terbesar di bumi yaitu matahari. Matahari sebagai sumber energi terbesar karena memancarkan panas ke bumi. Nah, selanjutnya apa lagi? Ayo, selanjutnya Anggi, tahu nggak? Enggak, oke, kita tampilkan ya video sumber energi apa saja di muka bumi ini. Kita simak video yang satu ini. Sumber energi. Kita akan mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, keempat energi listrik, kelima minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah, dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi.
Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah. Kedua, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga, yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir, yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Nah, tadi sudah lihat ya video pembelajaran mengenai sumber energi, macam-macam energi. Ada apa aja? Coba sebutkan oleh Anggi. Iya, betul. Coba selanjutnya dari Cahaya, sebutkan. Tadi baru beberapa ya oleh Anggi. Dilanjutkan oleh Cahaya, apa aja? Betul, dilanjutkan oleh Aldi. Ayo, apa aja? Iya, betul. Jadi, sumber energi yang ada di muka bumi itu yaitu ada matahari, air, angin, minyak bumi, dan listrik. Ayo, matahari untuk apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Untuk mengeringkan pakaian, untuk fotosintesis dalam pertumbuhan dalam pertumbuhan tumbuhan ya. Nah, selanjutnya ada air. Air untuk apa coba? Untuk kehidupan makhluk hidup seperti minum, mandi, cuci piring, cuci baju, cuci mobil. Pokoknya yang menggunakan air. Nah, selanjutnya yaitu ada angin. Angin, ayo, ada yang tahu gak manfaat angin itu untuk apa? Iya, betul, untuk mengeringkan baju ataupun agar tidak panas gitu ya. Nah, selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi di sini bisa untuk bahan bakar mobil seperti bensin. Terus ada kompor yang memakai sumbu. Terus selanjutnya yang terakhir ada listrik.
Nah, listrik untuk menerangi rumah kita atau belajar atau sumber yang menerangi kita beraktivitas sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya. Cara kelompoknya yaitu berhitung 1 sampai 5. Nanti kita dibagi kelompok. Ayo dari mulai Anggi sampai yang di belakang itu ada siapa? Ada Jena. Ayo hitung ya 1 sampai 5. Ntar berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo mulai kita berhitung. Nah, sudah ya kita berhitungnya. Boleh berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya yang 1 dengan 1, yang 2, 3 dan 4 dan 5. Ayo, masing-masing ya. Nah, setelah berkumpul dengan teman sekelompoknya, Ibu akan menerangkan mengenai sumber energi. Kalian simak dengan baik. Kalau ingin dicatat, dicatat ya. Nanti di akhir ada kesimpulan dan lembar kerja peserta didik Ibu akan berikan, dan setiap kelompok harus presentasi ke depan ya. Nah, sekarang kalian harus menyimak yang Ibu akan jelaskan. Nah, di sini ada sumber energi, tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Di sini ada kehadiran indikator, materi, kuis di akhir, dan tujuan pembelajarannya. Kita masuk ke materinya saja langsung ya. Nah, ada di sini matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut merupakan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua yaitu seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi, utara dan selatan. Nah, matahari juga berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Nah, matahari juga berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berkelangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sumber energi juga segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi yang baik yang kecil maupun yang besar. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Energi panas matahari juga adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah, misalnya tumbuhan seperti jagung. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan energi. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya yaitu baterai dan akumulator. Nah, selanjutnya ada energi gerak menjadi energi listrik, yaitu generator dan kincir angin. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya yaitu setrika, rice cooker, oven, microwave, dan solder. Nah, yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu dan senter. Selanjutnya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio dan televisi.
Selanjutnya, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya penyetruman aki, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu blender, kipas, dan mixer. Energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya yaitu panel surya. Nah, kalian anak-anak boleh ya ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, kalian sudah menyimak atau mencatat hal-hal penting yang Ibu tadi jelaskan. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik seperti ini ya. Nah, boleh nanti kalian kerjakan dengan teman sekelompoknya dengan baik dan benar. Ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Boleh langsung saja isinya di lembar kertas ini ya. Ada menjodohkan, perubahan energi, ada membuat peta pikiran kayak mind mapping, boleh kalian ditulis di situ. Lalu setelah mengerjakan ini, kalian boleh presentasi ke depan. Oke, kita mulai ya. Ibu bagikan satu persatu. Kelompok 1 boleh ambil. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. 4. Nah, yang terakhir ini kelompok 5, boleh yang belakang. Ya, dikerjakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya saja ke Ibu atau misal angkat tangannya. Boleh dimulai ya dari sekarang. Nah, ini contoh lembar kerja yang Ibu akan kasih ke kalian. Boleh tulis namanya dulu ya, dengan kelompoknya. Ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, baru kita memperhatikan tayangan video tersebut. Setelah nonton video, tuliskan 2 manfaat energi matahari. Nanti kalian tulis ya dengan teman kelompoknya di sini di kolom tersebut. Nah, selanjutnya yaitu diskusikan dengan teman hasil yang ditemukan pada tayangan video tersebut. Kemudian diskusikan pada guru hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, amatilah gambar yang ada dalam PowerPoint mengenai panas matahari penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Jika tahu, sebutkan ya contohnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menjodohkan. Di sini tuh ada contoh menjodohkan gambarnya dan manfaatnya. Perubahannya ya. Nah, ini ada setrikaan. Perubahan apa yang terjadi pada setrika? Nah, selanjutnya yaitu ada kipas. Kipas angin tersebut perubahannya tuh apa? Tinggal digaris lurus ya. Nah, yang terakhir yaitu ada lampu belajar. Perubahan pada lampu belajar yaitu apa gitu ya. Nah, setelah menjodohkan, presentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Tuliskan hasil percobaan mengenai perubahan bentuk energi. Sebutkan tadi sudah ada 3 ya perubahannya. Nah, nanti sama kalian beri lagi tambahan apa aja perubahan bentuk energi itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu buatlah peta pikiran tentang manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dibikin peta pikiran, apa saja sih manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian buat di dalam kolom tersebut ya. Nah, sudah ya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham ya semuanya? Boleh langsung dikerjakan. Waktunya sekitar 7 menit ya. Nah, gimana anak-anak? Ada kesulitan dalam mengerjakan lembar kerjanya? Ada yang di nomor berapa?
di nomor yang pemecahan masalah ya, di peta pikiran. Gak apa-apa, sebisanya saja ya. Nah, kalau udah ngerjain lembar kerjanya, boleh kalian satu kelompok maju ke depan dan presentasikan. Yang lainnya, kelompok lainnya boleh memperhatikan, boleh menyanggah, boleh mengomentari ataupun apa yang teman kalian presentasikan ya. Dimulai dari sekarang. Nah, setelah semuanya sudah presentasi, satu kelompok, sekarang kalian boleh menyimpulkan dengan semua yang ada di lembar kerja. Boleh kalian simpulkan apa saja sih mengenai sumber energi ini? Boleh sebutkan dari kelompok 1, ayo. Betul, kelompok 2? Iya, betul. Kelompok 3, ayo sebutkan. Kelompok 4. Kelompok 5 yang terakhir, ayo boleh, tidak boleh sama ya sama kelompok lain jawabannya. Iya, betul. Jadi, kita itu harus menghemat sumber energi dengan baik. Tidak boleh boros-boros, pakai air. Dibuang-buang aja banyak gitu. Terus apa itu listrik, kalau misalnya lagi siang nggak boleh nyalain lampu, langsung dimatiin gitu ya. Kalau mau tidur lebih baik dimatiin saja. Nah, selanjutnya setelah ini kalian duduk ke bangkunya masing-masing. Ayo. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal yang diberikan ibu, hanya 10 soal, pilihan ganda, tidak ada isian ya. Kalian harus mengerjakan ini masing-masing ya, nggak boleh nyontek, nggak boleh kerjasama, harus masing-masing. Ibu akan berikan lembar kerjanya masing-masing, seperti ini ya. Nah, ayo. Di sini ada nama dan kelas. Kalian boleh sebelum mengerjakan tugas, tulis namanya terlebih dahulu, kemudian ada kelas, tulis kelasnya. Nah, lanjut mengerjakan ya. Boleh dibahas dulu ya sama ibu ya. Nomor 1, yaitu kalian memperhatikan gambar pada nomor 1 mengenai rambu lalu lintas. Nah, di sini ada warna merah, kuning, hijau. Nah, perubahan bentuk energi yang terjadi pada rambu lalu lintas tersebut adalah boleh kalian mau pilih A, B, atau C, atau D yang menurut kalian bentuk energi rambu lalu lintas itu apa gitu. Yang kedua yaitu perhatikan gambar lalu lintas di bawah ini. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 yaitu contoh kegiatan yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yaitu, nah di sini ada TV, ada sel surya, ada menyalakan diesel, ada kincir angin PLTA. Boleh kalian isi apa yang betul. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam dengan pemanfaatannya. Nanti kalian di sini harus mencocokkan sumber daya alam dengan pemanfaatannya yang benar gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel mengenai energi dengan contoh alatnya. Contohnya misalnya energi gerak ke energi listrik, itu teh apa gitu. Energi listrik ke energi bunyi, itu teh apa. Energi cahaya ke energi listrik, itu teh apa gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada nomor 5, yaitu air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Banyak kebutuhan manusia yang bersumber dari air. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa, ayo sebutkan. Tadi udah disebutkan ya dalam video, dalam PPT yang ibu jelaskan, sudah dijelaskan sama ibu. Selanjutnya yaitu nomor 6, ada banyak warga desa yang suka membuang sampah di sungai. Nah, sehingga air di sungai menjadi kotor dan tercemar, serta sumur-sumur di sekitar sungai pun airnya ikut tercemar. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik dalam menjaga kebersihan air sungai, maka bisa berakibat, ayo tadi udah dijelasin ya. Nah, selanjutnya ada gambar kipas. Di kipas angin ini kipas angin tersebut sudah bisa berputar. Setelah jaringan kabel
tidak bisa berputar serta jalan keberperiki. Peristiwa tersebut terjadi karena ada perubahan apa? Nanti kalian sebutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu ada setrikaan, gambar setrikaan. Ibu sedang setrika baju yang kusut, tetapi baju tersebut tidak kunjung rapi, dikarenakan ibu lupa menghidupkan saklar listrik. Baju terlihat rapi setelah ibu menghidupkan saklar dan menggosokkan setrika ke baju. Peristiwa tersebut terjadi karena, ayo apa? Jangan ada yang menyebutkan. Masing-masing ya dijawab ya. Nah, yang kesembilan yaitu Robi meletakkan sebuah tanaman bunga di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, bunga tersebut layu. Hal yang harusnya dilakukan Robi adalah, ayo, udah tahu ya, itu pasti ya. Yang terakhir yaitu, saat ini banyak kendaraan bermotor yang menggunakan BBM. BBM termasuk ke dalam bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan yang dilakukan secara tidak bijak akan membuat BBM menjadi langka. Cara menanggulangi agar BBM tidak langka adalah, jadi cara menghematnya tuh kayak gimana agar BBM itu tidak cepat boros, tidak cepat habis gitu ya. Nah, sudah ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu sebelum Ibu kasih soalnya? Ya? Ya, kalau misalnya siapa ada yang mau nanya? Kalau misalnya Ibu gimana? Boleh diacak gak ngerjainnya? Boleh. Ibu boleh nyontek gak? Nggak boleh. Harus masing-masing ya. Nah, jawab sebisanya yang mana dulu, boleh nomor 9, tapi setelah itu harus dicek ulang agar tidak ada yang ketinggalan ya. Udah paham ya sampai sini? Nanti kalian kalau ada yang gak paham boleh acungkan tangan ataupun datang ke meja Ibu. Nah, sudah selesai ya semuanya, waktunya sudah habis. Boleh kita kumpulkan saja ya soal yang tadi Ibu berikan. Ayo maju ke depan satu-satu, kita kumpulkan ya. Kita periksa bareng-bareng nanti. Nah, setelah kalian menjawab, coba ada yang kesulitan tidak di nomor berapa kira-kira? Ayo, di nomor berapa? Di nomor 5. Ayo kita baca ya. Nomor 5, perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada tabel mengenai energi gerak, energi listrik, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi listrik. Nah, contoh alatnya yaitu kincir angin, radio, dan panel surya. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas adalah... Coba kita cek satu-satu ya. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik merupakan contoh dari kompor gas. Betul atau salah? Ayo di sini lihat aja di contoh alatnya ada kompor gas atau salah, ada kompor gas atau tidak. Gak ada ya, berarti salah. Yang kedua yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik merupakan contoh dari kipas angin. Betul atau salah? Salah, tentu ya di sininya tidak ada kipas angin. Yang C, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi merupakan contoh dari radio. Coba radio ada nggak di contoh alatnya? Ada. Terus energi listrik menjadi energi bunyi itu sesuai tidak dengan tabel? Sesuai. Jadi kita silang dulu yang C ya. Nah, yang D kita periksa lagi. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik merupakan contoh dari setrika. Betul atau salah? Salah, karena setrika tidak ada di contoh alat. Jadi jawaban nomor 5 yaitu C. Iya betul. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi merupakan contoh dari radio. Betul, udah bisa sekarang semuanya? Iya, alhamdulillah udah bisa ya. Ada lagi yang kesulitan, nomor berapa? Ayo, nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Oke, kita periksa bareng-bareng ya. Robi meletakkan sebuah tanaman bunga di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, bunga tersebut layu. Hal yang seharusnya dilakukan Robi adalah A. Menyiram bunga setiap hari secara rutin.
B. Membuat penyangga agar bunga dapat tegak kembali. C. Memberikan pupuk pada bunga yang sudah layu. D. Meletakkan bunga di tempat yang terkena cahaya matahari. Karena tanaman yang Robi punya itu disimpannya di dalam rumah, jadi layu kan. Nah, jadi butuh apa nih? Energi apa yang Robi harus lakukan buat bunga itu segar kembali gitu, tegak kembali? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, betul, jawabannya yaitu D, yaitu meletakkan bunga di tempat yang terkena cahaya matahari. Jadi di situ ada proses fotosintesis. Jadi bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa berbunga, bisa berbuah, bisa kembali daunnya ada pucuk-pucuknya gitu ya. Nah, selanjutnya nomor berapa lagi yang susah? Ayo. Nomor berapa? Nomor 7? Iya, nomor 7 kita bahas ya. Banyak warga desa yang suka membuang sampah di sungai, sehingga air di sungai menjadi kotor dan tercemar, serta sumur-sumur di sekitar sungai pun airnya ikut tercemar. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik dalam menjaga kebersihan air sungai, maka bisa berakibat. Ayo, apa? Yang A kita lihat ya, air sumur yang berada di sekitar sungai menjadi sedikit. Yang B, gempa bumi di mana-mana. Yang C, air sungai menjadi bersih dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Yang D, yaitu merugikan banyak orang karena sungai kotor dan tercemar. Jawabannya apa? Akibatnya dari sampah yang ada di sungai. Kalau misalnya kalian membuang sampah di sungai, terus kotor sungainya, bisa berakibat apa? Ayo. Ayo, jawabannya ada yang tahu? Ya, benar. Yang belakang itu siapa namanya? Siapa? Oh, Jidan. Iya, jawabannya D ya, yaitu merugikan banyak orang karena sungai kotor dan tercemar. Ada yang mau dibahas lagi? Soal nomor berapa? Sebelum Ibu tutup, kita ke permainan ya nanti ya. Mau lanjut aja ke permainan yang selanjutnya, yaitu ada teka-teki silang. Boleh ya, kita simpan dulu soal yang tadi. Kita masuk ke teka-teki silang. Di sini Ibu akan menyediakan teka-teki silang yang kalian harus isi. Nanti di situ kalau misalnya kalian isi dengan benar akan mendapat poin 10. Kalau misalnya kalian salah dalam menjawab soalnya, kalian akan mendapat poin 0. Nah, di sini ada soal-soalnya ya. Soal yang pertama dalam teka-teki soalnya yaitu, alhamdulillah ya, tadi sudah Ibu tayangkan video pembelajaran, sudah Ibu jelaskan mengenai sumber energi di dalam PPT, Ibu udah memberikan soal lembar kerja, selanjutnya udah Ibu kasih soal 10 soal pilihan ganda. Nah, terakhir tadi ada teka-teki. Gimana? Yang paling seru, yang paling kalian semangat itu apa? Ayo. TTS ya? Iya, betul, TTS itu kalau misalnya salah dapat poin 0. Kalau misalnya betul dapat poin 10. Gak apa-apa ya, kalau misalnya nggak bisa juga tidak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nah, ayo coba tepuk semangat dulu semuanya. Kayaknya capek gitu ya dari pembelajaran kali ini. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ibu akan simpulkan pembelajaran kali ini, yaitu sumber energi merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik, yang kecil maupun yang besar. Energi juga merupakan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sumber energi terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi itu ada apa saja tadi? Matahari, sumber air, sumber energi angin, minyak bumi, dan yang terakhir yaitu sumber energi listrik. Alhamdulillah, Ibu akan tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan ataupun kalian sakit hati gitu atau tersinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah.